Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warini dengan NIM D1A1200027, Prodi Agribisnis kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila merupakan way of life bangsa Indonesia. Selain itu merupakan struktur pemikiran untuk memberi ketuntunan kepada masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap. Pancasila sebagai sistem etika memiliki fungsi mengembangkan dimensi moralitas dalam individu sehingga memiliki sikap spiritualitas. Selain itu, berfungsi sebagai moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan aspek kehidupan. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, kandang, pandang rumput, kebiasaan, adat, watak, persatuan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, memiliki arti ilmu tentang gejala sesuatu yang biasa dilakukan bisa disebut kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari salah satu generasi ke generasi baik. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Arti secara luasnya yaitu ilmu yang membahas kriteria baik dan buruk. Etika berkaitan dengan nilai. Nilai adalah kualitas tidak nyata karena tidak ada untuk dirinya. Etika dan etiket. Etika merupakan filsafat moral, sedangkan etiket merupakan sopan santun, adat istiadat. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan. Lebih dekat pada pengertian etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Korupsi di mana-mana melemahkan sandi kehidupan, terorisme mengatasnamakan agama, merusak toleransi, melulahtakan semangat persatuan, mengancam terjadinya desintegrasi. Terjadi kelanggaran HAM, kesenjangan antara kaya dan miskin, dan ketidakadilan hukum, kurangnya kesadaran dalam pembayaran pajak. Etika diperlukan karena berisi tuntunan nilai moral yang hidup, namun perlu kajian dalam kritis nasional agama tidak terjebak dalam pandangan yang sifatnya. Atas diperlakukannya Pancasila sebagai berikut. Dekadensi moral masyarakat yang membahayakan, korupsi merajalela karena tidak ada rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas, kurang rasa distribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, pelanggaran HAM ditandai dengan melemahnya penghargaan terhadap orang lain, kerusakan lingkungan berdampak pada aspek kehidupan. Mengganti sumber historis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada saat Orde Lama, nilai Pancasila ditegaskan dalam sistem etika, tapi nilai moral tidak ada. Pada saat Orde Baru, disosialisasikan dalam peraturan P4 dan diinstitusionalkan dalam Wadah BP ke-7. Pada masa reformasi telah tenggelam dalam pembuatan kekuasaan yang menjerumus pada pelanggaran etika. Menggali sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai sistem etika banyak ditemukan di mana etnik masyarakat. Menggali sumber politik Pancasila tentang sistem etika terdapat dalam norma dasar sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada saat Orde Lama, pemilu diikuti oleh banyak parpol, namun yang menang hanya 4. Pada saat Orde Baru muncul manusia satunya dan juga P4. Pada masa reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pada masa Orde Lama terdapat dalam sikap otoriter yang tercermin dalam penyalahgunaannya. Pada masa Orde Baru, KKN menguntungkan segelintir orang saja dan yang lain menderita. Pada masa reformasi terdapat euforia kebebasan politik. Etika Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan
untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Hakikat sila kemanusiaan yang tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendilan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok, yang berlandaskan pada semangat kebersamaan. Solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat mencegah bela bangsa. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Hakikat sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung nilai keadilan itu.